Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Soleh dari Malang. Buya, gimana pendapat Buya tentang seorang Gus di kota Pasuruan yang mengatakan Gus Dur adalah wali, dan apabila Habib Rizik wali pasti dia diizinkan Allah untuk memimpin saya, dan jika Habib Rizik wali pasti dia akan tahu isi hati saya. Subhanallah, adab kita meyakini seorang wali. Husnudzon kepada orang itu sah. Tapi dasar husnudzon kita harus ada dasarnya. Mengakui seseorang wali tidak boleh dengan hawa nafsu. Bukan karena itu bapak saya lalu saya wali-walikan. Bukan karena mbah saya wali-walikan. Sebab babnya husnudzon. Husnudzon nggak bisa dibuat-buat. Husnudzon itu atas dasar, kecuali husnudzon yang dibuat-buat. Ini husnudzon ini sudah orang mungkin misalnya dengan pelanggaran syariatnya masih dianggap wali, sementara kita tahu pelanggaran syariat ini pasti buat ada maksud di balik ini semua. Mungkin karena ikut kita adalah muridnya atau kita ikut jamaahnya, kalau kita pengikutnya, naudzubillah. Kita perlu jujur ya ikhwani. Saya tidak tadi dua nama disebut, kita tidak membahas tentang Gus Durnya, tidak membahas tentang Habib Riziknya, kita bikin rambu-rambu di sini. Jadi waktu kita menghusnudzon kalau orang itu wali itu dasarnya dari hati, nggak bisa dibuat-buat. Wong kita melihat sisi kebaikannya, perilakunya, pemikirannya, ilmunya, bukan sekedar kemasyhurannya, bukan. Kalau bicara kemasyhuran itu banyak yang masyhur tapi bukan wali. Bukan, tapi ilmunya, akhlaknya, pemikirannya apalagi yang harus kita pikirkan. Apa yang diomongkan tentang keimanan dan sebagainya. Abu Yazid Al-Bustami mendapatkan kabar tentang seorang yang disifati wali. Karena beliau rindu untuk duduk dengan wali, untuk mendapatkan keberkahan wali, datangi orang tersebut, ternyata di saat itu dia meludah ke tembok, tidak menjalankan syariat zahir. Langsung ditinggalkan. Seorang wali tidak akan seperti itu. Kama annal anbiya ma'sumun fa innal awliya mahfudun. Nabi maksum, tapi wali juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, tapi tidak maksum. Kalau ada pelanggaran syariat, wali bisa salah, tapi dia segera tobat. Wali bisa salah manusia, yang enggak salah hanya Nabi. Jadi maksud kami adalah di dalam kita meyakini seseorang itu wali, itu berangkat dari husnudzon, bukan karena suara orang ini grup saya, hanya karena ini adalah keluarga pondok, karena ini. Bukan itu. Husnudzon itu karena dugaan itu enggak mungkin tanpa sebab. Kalau ada angin bergoyang berarti kita sudah menduga ada orang yang lewat tadi. Apakah ada pohon bergoyang itu penting ada pohon di, menduga ada dugaan. Oh, pohonnya tenang begitu, oh, ada kera dia. Enggak, tapi ada goyang-goyang begitu. Jadi dugaan kalau itu wali sudah kebaca di mata kita atau didengar oleh telinga kita. Lah kita dengar sesuatu yang enggak benar tentang seseorang, kalau masih kita menduga wali, oh itu kan babnya husnudzon. Suudzon tidak boleh, tapi untuk mengatakan orang wali tidak gampang, karena kita akan menjerumuskan orang. Kalau orang misalnya secara zahirnya adalah membawa maksiat dan sebagainya, membawa petaka misalnya, atau membawa pengiran yang enggak benar, kalau kita mengatakan wali pada orang tersebut, bahaya dong, jerumuskan orang dong. Kalau secara pribadi husnudzon semoga diampuni Allah dan sebagainya, sah-sah saja begitu. Baik, kemudian termasuk su'ul adab dikatakan, dan Anda baca Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Imam Ghazali, Imam Haddad, di dalam kaidah husnudzon kepada wali, justru kalimat yang paling berbahaya yang ditanyakan, yang diucapkan, enggak tahu. Saya tidak menyebut Gus siapa Gus ini. Kalau ada orang berkata, kalau memang dia wali, dia pasti tahu saya, pasti tahu isi hati saya, ini kurang ngajar kepada waliullah. Bahkan kata Imam Haddad, bisa saja wali itu tahu kalau orang itu menginginkan untuk dikasyaf, cuman karena nggak ada masalah buat dia. Bisa saja wali tahu. Justru yang kurang ngajar itu mengatakan, kalau memang dia wali pasti tahu maksud hati saya. Loh, memangnya apa dia tuh? Wali itu bisa saja ditutup oleh Allah demi kebaikannya, nggak tahu, belum tentu. Kasyaf itu adalah sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Makanya termasuk ini menunjukkan kalau tidak punya ilmu, itu dalam menilai wali itu langsung datang. Saya akan datang ke sana. Ngapain? Ngetes. Maksudnya apa? Kalau dia wali pasti tahu maksud hati saya. Ini sudah melampaui batas, nih paling kurang ajar dari manusia kepada wali. Dengar catatan kecil. Kalau Anda datang pada orang soleh yang Anda duga wali, lalu Anda berkata, saya akan datang ke sana, kalau memang dia wali pasti tahu maksud hati saya. Ternyata apa? Terjerumus dia. Ternyata wali nggak ngomong apa-apa. Akhirnya dia pulang apa? Bukan wali. Buktinya nggak tahu hati saya. Kata Imam Haddad, bukan berarti seorang itu bukan wali. Bisa saja wali itu tahu, cuman tidak disebutkan karena apa? Menjaga orang tersebut. Karena apa? Hati kita busuk banget kalau dibuka, malu kita. Ayo.
Makanya ini termasuk kalimat wallah alam. Saya jangan hebatkan gus-gus, saya tidak kenal gus ini, ustadz ini, enggak. Saya enggak akan bawa nama siapapun. Maka termasuk ciri dalam husnudzon kepada wali yang salah plus kali 1000 salah, yang mengatakan kalau engkau wali pasti kau bisa tahu isi hati saya. Ini kurang ajar kepada wali. Bahkan wali bisa saja tahu. Kalau dibongkar kita akan malu di depan orang. Justru karena wali itu wali sesungguhnya, maka diam. Lah kitanya suudon jadinya. Ayo. Sudahlah, urusan perwalian itu sangat pribadi, sangat istimewa ya. Jangan main-main perwalian ada. Wali itu adalah dengan syariat, dengan kesejukan, pemikiran yang benar, perilaku yang baik. Nah, ini yang jadi masalah kadang sebagian orang ada keramat gandul. Kalau itu guru saya diwalikan, nanti saya paling tidak ketularan wali-walian gitu. Kalau ini kan itu orang yang membesarkan, akhirnya ada murid yang berbohong. Datang ke rumahnya ulama, langsung, wah Allah, saya dikasyaf. Masya Allah, maksudnya apa yang dia bilang dikasyaf itu? Sebab kasyaf itu menurut martabat para wali juga satu marhalah yang paling menyakitkan para wali adalah kasyaf. Wong kita itu pengen ditutup dari aibnya orang, dibuka, itu nangis para wali. Tapi ini si lemah ini mengatakan, wah saya dikasyaf. Wah ada mukasyaf, saya dikasyaf. Maksudnya nanti ngomong tuh apa? Padahal bisa saja bohong dia, nggak ada hubungannya. Yuk kasyaf. Akhirnya urusan perwalian jadi main-main. Hati-hati, bukan itu. Tolong ya. Akhirnya lihat, tadi menyebut dua antara Gus Dur, Habib Rizik dan sebagainya. Kita punya rambu baru di sini. Nanti setelah kita rambu baru benar dengan ketulusan, kejujuran dengan Allah, maka akan ketemu jalan kita. Husnudzon kita dengan wali akan jelas, bukan husnudzon yang tanpa aturan ya ikhwani. Dalam dunia perwalian seperti itu. Kalau ulama kita mengajarkan bahasanya hendaknya kita husnudzon yang diri kanan itu wali semuanya. Bukankah itu ajarannya? Bukan sekedar si dia dan dia itu bukan. Kita hendaknya berhusnudzon kepada kiri kanan kita. Seorang suami bisa saja ternyata yang menemani tidur istrinya bertahun-tahun adalah waliullah, dia nggak tahu, wali kutub mungkin. Atau seorang istri. Atau mungkin pembantu di rumah kita. Mungkin begitu, ya. Urusan himak. Cuman tadi diangkat nama-nama itu, kami khawatir di situ menyebut dua nama itu memang ada semacam permusuhan, itu yang kami tidak senang. Permusuhan antara di satu nyebut Gus Dur, yang sebut Habib Rizik, sebetulnya hanya untuk menanamkan kebencian di orang yang ngikut Habib Gus Dur biar membenci pengikut Habib Rizik, yang ngikut Habib Rizik benci pengikut Habib Gus Dur. Pengadu domba baru lagi ini. Kami sampaikan semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus menjalin cinta. Kalau ada kesalahan dari siapapun, belajar semakin baik. Bukan menanamkan kebencian. Khawatir hal-hal ungkapan-ungkapan yang menyebabkan adu domba, permusuhan. Sampai dikatakan dalam guru tarbiyah, kalau seandainya saya punya guru dan Anda punya guru, lalu saya berkata, guruku lebih bagus daripada gurumu, saya telah menggunjing guru Anda. Saya telah membuat sakit Anda. Ayo pahami mana ini. Saya punya guru, Anda punya guru. Lalu saya berkata, guruku lebih baik daripada gurumu. Saya menyakiti Anda. Ayo. Kalau Anda meyakini guru Anda lebih hebat, cukup antara Anda dengan guru Anda dan kawan-kawan Anda. Tapi di saat Anda sodorkan di orang yang punya guru, menyakitkan. Loh, menggunjing juga. Indahnya menjaga hati, wahai ikhwani. Kita umat jangan mau diadu domba permusuhan. Yang mengikuti Gus Dur, yang mengikuti Habib Rizik. Kita ini umat yuk bersatu. Kelebihan yang ada, kebaikan yang ada pada masa lalu, ayo kita bawa. Bukankah kaidahnya begitu? Bahkan yang sangat masyhur di bahasa kita, al-muhafadzah, al-qadimi sholeh. Yang baik yuk kita bawa. Bukan kita bikin jadi bahan keributan. Yang baru yuk, kalau ada yang salah kita benahi. Lalu terjadi. Jadi toh mohon semuanya. Jangan biasa membuat sesuatu yang menjadikan sebab kegaduhan dan permusuhan. Ada hitungannya di hadapan Allah. Anda mengadu domba umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan dilihat oleh Nabi nanti. Ingat, saya tidak... Mohon maaf jika kalimat kami menyakiti Anda. Tapi kami tidak ingin menyakiti Anda. Justru kami ingin mengajak Anda bisa baik-baik dengan orang yang berbeda dengan Anda. Jangan bermusuhan. Kalau kemudian setelah itu, yuk kita belajar yang benar. Akidah yang benar. Seperti yang diajar oleh guru-guru. Misalnya kita dalam berorganisasi, ya kita kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyati. Kalau di Indonesia misalnya kita belajar daripada ilmunya Syekh Hasyim Asy'ari, ilmu yang sesungguhnya yang ditulis oleh beliau, pemikirannya beliau dan sebagainya. Kita kembali kepada pemikiran-pemikiran semacam itu.
Dari kaum Alawiyin, bagaimana Imam Haddad rahimahullah menulis. Imam Haddad adalah termasuk sufi dengan tulisan-tulisan bukunya yang subhanallah luar biasa. Nggak bertentangan. Cuman kadang tidak ada orang yang memancing di air keruh dengan kebusukan dalam dirinya, mengadu. Beberapa waktu yang lalu Habaib dengan halus akan diadu dengan orang Nahdliyin dan sebagainya. Kita sedih seperti itu. Kita harus, nggak ada. Karena ini mewakili, yang satu adalah Habib Rizik, yang satu adalah Gus Dur tadi disebut. Kenapa kita mau diadu domba ya ikhwan? Orang hebat tidak akan bisa diadu domba. Orang bersih hati nggak bisa diadu domba. Makanya kadang-kadang saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini, ini maksudnya itu apa, bener dah ini sudah. Ya kadang harus dijawab. Padahal bisa saya ditutup dari tadi, jangan tanya begitu. Cuman karena sudah diangkat harus dijawab. Semoga Allah mengampuni semuanya. Menjadikan kita baik saling mencintai karena Allah. Kelak bertemu dengan baginda Nabi. Dan kita dibanggakan karena kita menjadi juru damai di antara umat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.